alamin. Ya, ma'asyarul hadirin, langsung saja kita baca daripada kitab fikihnya, yang mana kita sudah masuk di pembahasan tentang daripada syarat sahnya wudu adalah harus seseorang itu tadi memiliki keyakinan di dalam batalnya wudu. Artinya dia tahu kalau dirinya memang tidak punya wudu. Tadi di dalam masalah hal ini nanti ada perkara yang mana dia itu tadi menjadi suatu hukum karena keraguannya. Ya, ini anak kasih gambaran dulu, tapi tetap nanti ambil yang paling simpel, yang gampang. Orang contohnya begini, dia ragu, anak ini batal apa enggak ya? Wudu anak ini batal atau tidak? Atau dia ragu, anak ini sudah wudu atau belum ya tadi ya? Tadi. Nah, keraguan-keraguan ini maka dihukumi langsung saja. Lakukanlah perbuatan yang bisa membatalkan wudu yang semudah mungkin saat itu. Lakukanlah sesuatu. Ya, orang kalau ragu punya wudu atau enggak, atau dia itu tadi ragu dia batal atau tidak, ya anak sudah batal atau belum ya? Ya tadi batal apa enggak ya anak wudunya? Atau anak tadi sudah wudu atau belum ya? Intinya ada keraguan antara dia wudu ataupun tidak, ataupun sudah batal. Maka hukum yang paling mudah adalah batalkan saja agar engkau yakin bahwa itu batal. Bagaimana? Ya maaf, mungkin dengan cara memegang kemaluan selesai batal. Ya, dengan telapak tangan ya, masuk kamar mandi terus dipegang kemaluannya selesai ya. Atau kalau enggak kencingkan sekalian walaupun enggak perlu kencing ya. Batal. Itu jelas sudah. Nah, kejelasan inilah yang diminta ya. Sebenarnya poinnya di situ ya. Itu yang menjadi ya syaratnya. Adapun secara tertulisnya maka ya apabila terjadi ya seperti aja tulisannya kurang lebihnya, apabila terjadi keraguan di dalam diri kita baik dari segi batalnya wudu ataupun ya, bersuci ataupun sudah bersuci atau dalam keadaan sudah suci ya, yaitu memiliki wudu ya, maka hukum yang afdal adalah menjadikan wudunya batal dengan melakukan hal-hal yang membatalkan wudu ya. Salah satu yang melakukan salah satu yang membatalkan wudu dengan cara melakukan salah satu yang membatalkan wudu. Nah, itu paling gampang, paling singkatnya. Sekarang karena kalau ana jelaskan yang seperti apa yang di kitab nanti malah mikir lagi, dowo lagi pikirannya kita ya, ruwet lagi. Tapi kalau ini kalau ini lebih paten saja ya. Ana kasih contoh aja ya, satu tidak usah ditulis, ini untuk gambaran aja. Apabila ragu di dalam bersuci dan yakin di dalam hadas ya. Yakin suci, ragu suci, yakin hadas, atau ragu hadas, yakin suci, tidak usah ditulis, pahami aja. Apa hukumnya? Gambarannya, contoh, ada orang mau sholat, lalu dia ragu, apakah dia ini tadi dalam keadaan hadas atau suci ya, paham ya? Dia ragu dalam keadaan hadas atau suci. Apabila dia yakin dia itu hadas, seperti contohnya dia itu tadi baru saja masuk dari kamar mandi dan qadha'il hajah, artinya buang air kecil atau buang air besar. Lalu setelah itu dia ragu, setelah dari kamar mandi tadi dia itu ragu, tadi habis dari kamar mandi saya wudu atau tidak ya. Nah itu ragunya di dalam segi dari apa? Sisi
wudu atau tapi kalau batalnya dia ya yakin, dia ingat kamar mandi, tapi setelah kamar mandi itu loh, anak ini biasanya wudu kok, biasanya ya gitu, anak tadi wudu apa enggak ya, nah, ini tadi. Maka orang tersebut dihukumi dalam keadaan dia punya hadas, artinya dia tidak punya wudu atau batal wudunya. Kenapa? Karena dia yakin, yakin. Yang hadasnya yakin enggak? Yang enggak yakin, yang ragu apa? Wudunya. Sekarang kebalikannya, begitu juga apabila yakin bahwa dia sudah wudu, lalu dia ragu setelah itu, sudah wudu selesai, setelah itu dia kan hadas, artinya dia setelah itu mau anak tadi habis wudu itu batal apa enggak ya wudu anak ya? Ya maka sekarang dia dihukumi berwudu, artinya punya wudu suci. Kenapa? Karena yang kamu yakini adalah anak yakin wudu, tapi habis wudu tadi ada melakukan batal apa enggak ya? Nah maka dihukumi apa? Suci, artinya punya wudu ya. Ini gambarannya begitu. Tambah panjang nanti tambah bingung ya. Maka karena itu sekarang kalau ragu anak punya, saya yakin tadi batal, tapi setelah itu saya wudu apa enggak? Wis gini wae ben tambah yakin batal bener ya. Batalno wudumu, selesai sudah. Nah itu tadi, makanya kan gambarannya yang paling singkat adalah caranya adalah apa? Batalkan wudu, selesai sudah. Nah, artinya melakukan sesuatu yang membatalkan biar yakin bahwa engkau tidak punya wudu, selesai masalah. Terus wudu nah itu tadi. Lalu sekarang pembahasan tentang nawaqidul wudu, ya yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Adapun yang membatalkan wudu ada 4. Adapun yang membatalkan wudu ada 4. Nah, dan adapun yang membatalkan wudu ada berapa? 4. Nah. Dan adapun yang membatalkan wudu ada 4. Nah. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu baik yang umum ataupun tidak, atau normal ataupun tidak. Baik yang keluar itu tadi umum atau tidak, normal atau tidak, dari salah satu lubang kemaluan. Dari salah satu lubang kemaluan, kecuali air mani. Kecuali air mani. Kecuali air mani. Maka air mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi besar. Tapi mewajibkan mandi besar. Ya, pahami di sini ya. Ya, pelan-pelan. Keluarnya keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan depan atau belakang. Keluarnya sesuatu. Sesuatunya ini baik yang mu'tad, yang biasa keluar memang, maaf air kencing atau kotoran manusia itu tadi ya, atau seperti madhi, wadhi ya, ataupun yang ghairu mu'tad, yang bukan umum, yang bukan normal, yang keluar. Apa yang keluar? Kencing kok loro ya, ternyata maaf darah yang keluar. Atau ternyata ya yang keluar kopi misalnya, atau kencing yang keluar teh misal ini, ambune teh ya. Hukum apapun yang keluar najis tetap najis, itu lain hal nanti pembahasannya. Tapi ini sekarang batal atau tidak wudunya itu yang dihukumi. Ataupun batu misal, atau buang air besar. Waduh kok angel mana ya? Begitu keluar ternyata emas gitu ya, misal. Nah, itu tadi. Batal tetap wudunya batal ya. Atau yang keluar kentut ya, baik bunyi maupun tidak
bunyi, bau ataupun tidak bau tetap batal. Jelas ya? Nah, tadi apapun pokoknya. Nah. Kecuali hanya air mani. Nah, permasalahan di dalam air mani ini tadi adalah permasalahan dalam air mani. Kenapa air mani tidak batal? Ya karena air mani itu membatalkan sesuatu perkara yang lebih besar daripada wudu, yaitu diwajibkannya mandi. Nah, ini tadi. Ini yang pertama. Ya, selanjutnya adalah pembahasan yang perlu diketahui juga. Ya. Apabila secara khulasohnya ini ringkasannya. Begitu juga hukum sesuatu yang keluar dari lubang buatan. Dari lubang buatan, bukan kemaluan depan atau belakang. Dari lubang buatan pengganti dari lubang depan ataupun belakang. Lubang buatan pengganti dari lubang depan ataupun belakang. Ya. Hukumnya Pak, fahami dulu ya nih ya. Kalau bingung ya, saya kasih gambaran dulu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua, dan yang sakit Allah beri keselamatan. Ya. Kemaluannya itu terputus atau kemaluannya itu tertutup, tidak bisa keluar misal. Ya. Kemaluannya tidak bisa mengeluarkan air lalu dibuka dari lubang yang lain. Nah, terus bisa kencing dari situ. Apa hukumnya kencingnya itu tadi? Batal apa enggak wudunya? Paham ya? Hukumnya wudunya batal atau tidak kalau kencingnya dari situ. Nah, ini hukumnya sekarang. Pertama, apabila tertutup lubang kemaluannya dari lahir, dari aslinya sudah tertutup. Dari aslinya sudah tertutup. Tertutup dari bawaan. Maka hukum wudunya menjadi batal bila ada yang keluar dari salah satunya. Menjadi batal ya, dari manapun. Menjadi batal wudunya dari manapun. Menjadi batal wudunya dari mana? Baik lubang yang dibuat, atau lubang buatan, atau lubang yang sudah ada dari anggota tubuhnya. Baik lubang yang dibuat atau lubang yang sudah ada dari anggota tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik, dari mulutnya mungkin. Itu kan dari memang yang ada di itu, atau dari telinga atau dari hidungnya. Ya, Allah yahfad masyisyar ya. Allah yahfadna wa ya Allah ba'idna ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kalau imam lalu ada pendapat ulama lain yang mengatakan ya, hanya dari lubang yang dibuka atau yang dibuat, hanya dari lubang yang dibuat menjadi batal kalau ada lubang yang dibuat. Kalau keluar dari lubang-lubang yang sudah memang terbuka maka tidak membatalkan. Ya, jadi hanya berbeda pendapat daripada segi lubang yang memang sudah terbuka ya, sama dari lubang yang apakah membatalkan atau tidak. Jadi begini gambarnya. Lubang kemaluannya memang tertutup dari asli khilqah, kalau dari bawaan lahir memang sudah tertutup. Dibuka lubangnya. Ketika dibuka dari lubang yang baru, ya kan ada lubang baru, maka keluar dari situ batal hukum wudunya. Nah. Lalu perbedaan pendapat ulama, Ibn Hajar berkata, kalau keluarnya dari lubang yang sudah terbuka pun dari bawaan tubuh itu tadi, yaitu hidung, telinga dan mulut, maka hukumnya juga batal. Kata Imam Romli tidak batal kalau keluarnya dari hidung, mulut dan telinga. Tapi kalau dari lubang yang dibuka, yang dibuka oleh dokter ya, atau mungkin dibuka oleh seseorang, maka hukumnya itu batal. Begitu gambarannya. Ya kalau bingung ya mudah-mudahan sehat semua, tidak ada ya. Tidak ada yang sakit-sakit seperti itu. Lalu
Yang ketiga, yang kedua ya, hukum daripada yang kedua adalah apabila tertutup karena sebab, tertutup lubang kemaluannya tertutup karena sakit, naudzubillah, terus habis itu mungkin karena terpotong, jadi tertutup misalnya, ataupun apa sebabnya sudah, ya. Atau ini beser, ini bocor terus ya. Tidak mungkin bisa kosong, pasti terus ngalir ini. Jadi tutup aja sekalian, nanti dibukakan dari yang lain, nanti bisa ya diatur, bisa ini dibenahi lah bahasanya begitu. Maka di sini hukumnya adalah ya, menjadi batal wudunya bila dibuat lubang di bawah pusar, di area bawah bukan pas bawah pusar loh, di area bawah artinya bagian paha mungkin ya, atau bagian perut tapi yang bagian bawahnya pusar mungkin. Nah, maka menjadi batal bila dibuat lubang di situ ya, atau mungkin di kaki ya, pokoknya di mana aja. Nah, kalau di atasnya itu tidak menjadi batal, itu hukumnya sudah. Lalu sekarang ada pembahasan lagi yang ketiga adalah lubang dibuat tapi yang asli juga bisa keluar. Tidak tahu kenapa sakitnya gimana, intinya dibuat lubang lagi ya untuk keluar daripada kotoran itu tadi ya. Tapi yang aslinya juga bisa keluar. Maka hukumnya adalah tidak membatalkan wudhu kecuali dari yang keluar. Kecuali dari kemaluannya. Tidak membatalkan wudhu kecuali dari yang Jadi ada dua lubang, lubang kencing misalnya terbuka ya, dan bisa keluar, tapi dibuka lagi sama dokter, entah karena sebab apa ya, mungkin karena biar untuk mengurangi daripada ngalir dari kemaluan, karena mungkin kemaluannya lagi diobati misal bagian saluran dalamnya, kita tidak ngerti. Nah, yang batal adalah yang hanya keluar dari kemaluan aslinya. Kalau yang dibuka lubang itu tadi tidak menjadi membatalkan wudhu. Ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Masalah ini tidak paham gitu, tanyakan. Sudah? Nah, lanjut lagi. Yang membatalkan wudhu yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Baik tidurnya itu atau perkara hilang akal itu disengaja, baik disengaja ataupun tidak, baik hilangnya akal itu disengaja ataupun tidak. Nah, hilangnya akal baik tidur, dengan tidur, atau gila, atau pingsan, atau mabuk, atau apalagi ayan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada kalimatnya hilangnya akal dengan tidur ataupun yang lain sebagainya. Khusus tidur ada pengecualian ya. Kecuali dengan tidur dalam keadaan duduk, yang kedua pantatnya menempel ke lantai. Kedua pantatnya nempel ke lantai, sekiranya tidak akan keluar dari lubang tersebut angin. Sekiranya tidak keluar dari lubang tersebut angin. Maka syarat tidur, tulis saja, syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ada 4. Maka syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, hendaknya duduknya
di atas bumi menempel kedua pantatnya sekiranya tidak akan keluar angin darinya, dari lubang pantat, sekiranya tidak akan keluar angin dari lubang pantatnya. Contohnya mau duduknya begini, mau duduknya kakinya diangkat satu di paha misal, ya seperti ini, ya mau duduknya ya diangkat kakinya seperti ini keduanya, ya. Sekiranya pokoknya kalau duduknya begini terbuka enggak bagian lubang pantatnya, kemungkinan keluar enggak, maka batal. Yang kedua, syarat yang kedua adalah memiliki bentuk tubuh yang normal, tidak gemuk sekali, gemuk obesitas apa ya namanya, atau kurus sekali, tidak gemuk sekali atau kurus sekali. Kalau gemuk sekali maka kedua pantatnya itu akan nempel, yang besar pantatnya nempel, tapi lubang pantatnya akan naik, dan sekiranya ada rongga untuk bisa keluar angin. Kalau kurus sekali juga sama, ya, karena kurus sekali jadi tinggal tulang pantatnya saja, bisa kemungkinan untuk ada keluarnya. Jelas ya di sini. Yang ketiga, hendaknya bangun dalam keadaan yang dia tidur tadi. Ya, bangun dalam keadaan yang dia tidur tadi. Tidurnya gini, 3 jam tidur, bangun-bangun ya gini, tidurnya gini, bangun-bangun pindah sana, ya bisa kemungkinan waktu kamu pindah batal, ya. Walaupun duduknya tetap sama, ya. Walaupun duduknya tetap sama. Atau tidur begini, tapi waktu tidur dia tidak sadar, angkat kaki seperti ini, ya, situ duduk lagi gini, terus nanti selonjor, ya, selonjorkan kaki. Nah, bangun tetap seperti ini duduknya. Batal apa tidak? Batal wudhunya. Ya. Ini pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang lain, ya, mengatakan tidak batal. Pendapat, tapi yang kita pegangi yang batal saja. Jadi tidak pakai, ya, banyak cerita panjang-panjang, ya itu tadi. Yang batal, wis pokoknya tidur, bangun tidur gini ya bangun harus keadaan seperti ini. Yang keempat adalah hendaknya tidak ada yang mengabarinya atau memberikan kabar kepadanya manusia yang maksum. Manusia yang maksum yaitu nabi dan rasul tok. Nah, nabi dan roh, hendaknya tidak ada yang mengabarinya manusia yang maksum bahwa engkau itu kentut waktu tidur. Paham ya? Hendaknya tidak ada yang mengabarinya manusia yang maksum, yaitu maksum itu siapa sih? Nabi dan rasul. Maksum itu artinya tidak mungkin berbuat maksiat sama sekali, tidak mungkin. Tidak ada catatan untuk berbuat maksiat. Hanya nabi dan rasul. Dan sekarang, zaman sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul, ada enggak? Sudah tidak ada. Lalu bagaimana? Ya, ini pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli harus nabi atau rasul, manusia yang maksum. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, ya hanya manusia. Tidak ada, atau bahasa yang lainnya, tidak ada yang mengabarkan kepadamu manusia yang adil. Ya, yang adil itu adalah orang yang perbuatan amal solehnya lebih banyak daripada amal maksiatnya. Dah itu adil namanya. Ada orang adil ini, orang soleh, ahli ibadah, ya tidak banyak omong, baik sosial orangnya, masya Allah, ya tidak banyak omong, tidak banyak dosanya, kita tahu. Ya. Kita duduk di sampingnya, kita tidur, ya, terus kita bangun mau sholat, beliau ngomong, maaf tadi jenengan batal wudhunya karena keluar anginnya. Nah, berarti hukumnya kita tidurnya, wudhunya walaupun kita duduknya sudah memenuhi 3 syarat tadi. Jelas ya? Tadi.
Tapi kalau orangnya suka bercanda ya tidak bisa, walaupun orangnya soleh, masya Allah, tapi suka bercanda. Asal-asal sholat gue batal wudhumu loh. Cuma suka bercanda, tidak bisa. Harus memang benar-benar adil yang memang juga tidak suka bercanda. Ya artinya sama kita tidak bercanda. Yang membatalkan wudhu yang ketiga, bersentuhannya dua kulit, bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan sama-sama besar, orang asing bukan mahram, orang asing atau bukan mahram, tanpa penghalang, tanpa penghalang. Ya. Tulis lagi, syarat batal wudhu dengan bersentuhan. Syaratnya batal wudhu dengan bersentuhan ada 5. Itu seperti itu juga gambarannya bisa dibuat syaratnya. Syarat-syarat membatalkan wudhu dengan bersentuhan ada 5. Yang pertama, hendaknya harus kulit. Yang keluar dari kategori kulit adalah gigi, kuku, rambut. Yang keluar atau selain daripada kulit adalah gigi, kuku, rambut. Maknanya bila bersentuhan kulit dengan rambut atau rambut dengan rambut, kulit dengan gigi atau gigi dengan gigi, kuku dengan kuku ada tadi, kuku dengan kuku atau kulit dengan kuku, maka tidak batal, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh. Ya, kalimat yang batal ini tadi dua-duanya ya, laki maupun perempuannya batal kedua-duanya. Harus berbeda jenis, artinya laki dan perempuan. Kalau laki sama laki tidak perempuan sama perempuan tidak batal. Ya. Begitu pula ya, kalau dengan khunsa. Khunsa itu adalah orang yang memang dari lahir memiliki 2 kemaluan, bukan manusia transgender apa dan lain sebagainya, bukan laki terus jadi perempuan, perempuan jadi laki, enggak. Tapi memang dari lahir sudah seperti itu, punya 2 kemaluan. Kalau itu tidak batal karena syak, karena masih ada keraguan. Mungkin itu laki, mungkin dia perempuan. Ya jarang wujudnya orang yang seperti itu sih, jarang ya. Bukan bencong atau ya bukan itu, bukan yang transgender yang berubah kemaluan, bukan itu. Memang aslinya dari lahir sudah ada 2 kemaluan. Yang ketiga, hendaknya keduanya sama-sama besar. Sekiranya sama-sama besar itu sekiranya bila ada seseorang melihat, bila ada seseorang yang memiliki tabiat normal ya, bukan hiperseks ataupun fantasi dan lain sebagainya. Sekiranya orang yang memiliki tabiat yang normal melihat ya, laki ataupun perempuan ya, yang besar ini laki maupun perempuan, yang kecil itu juga laki maupun perempuan, melihat daripada anak-anak yang masih anak, yang sekiranya melihat itu ya, baik anak-anak maupun dewasa ya, dia ingin untuk menikahinya, artinya ada syahwat untuk menikah. Jadi sekiranya kita melihat ya,
saya kalau ditanya mau enggak kira-kira kalau ini nikah ini tadi. Oh ya mau, yang perempuan tanya ganteng banget mau. Ini laki, artinya ada syahwat. Walaupun belum balik. Balik. Ya, ini tadi. Misal anak umur 8 tahun, 7 tahun, ya. Sudah kelihatan kayak besar gitu, terus habis itu ayu nih dan ada syahwat. Maka itu bersentuhan membatalkan. Ini tadi. Umur 7 misal, ya. Tapi kalau tidak, ya berarti itu masih hitungannya kecil, bukan besar. Kan tadi syaratnya harus besar. Ya. Yang keempat, hendaknya keduanya itu adalah orang lain yang tidak ada hubungan mahram.